Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Widiatmo Kurniadi. Di sini saya akan membahas mengenai trigonometri kelas 10 bagian ke-18 yang berjudul fungsi trigonometri. Kita langsung aja ke pembahasan. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang memetakan setiap X anggota bilangan real ke tepat satu nilai pada perbandingan trigonometri. Nah, contohnya bagaimana? Perhatikan contoh berikut. Saya punya fx sama dengan sin x. Misalnya x-nya sama dengan 0, maka nilai dari f0 sama dengan 0. Artinya adalah ini f0 itu sama dengan sin dari 0 yang sama dengan 0. Lalu kalau misalnya x-nya sama dengan pi per 6, maka f pi per 6 itu sama dengan sin dari pi per 6 atau pi per 6 radian itu kan sama dengan 30 derajat. Maka ini sama dengan sin 30 derajat yang sama dengan setengah. Nah, kemudian saat misalnya X-nya sama dengan pi per 2 atau 90 derajat, maka F pi per 2 atau F 90 derajat adalah sin dari 90 derajat yang sama dengan 1. Nah, misalnya X-nya sama dengan 3 pi per 2 radian, maka F 3 pi per 2 radian ini sama dengan sin 3 pi per 2 radian atau sin 270 derajat yang sama dengan min 1. Nah, misalnya lagi, Gx sama dengan cos X. Saat X-nya sama dengan 0, maka kita tahu bahwa cos 0 itu kan sama dengan 1. Kemudian misalnya X-nya sama dengan pi per 6 radian atau 30 derajat, maka cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Kemudian misalnya X-nya sama dengan pi per 2 radian atau X-nya sama dengan 90 derajat, maka cos 90 derajat itu sama dengan 0. Demikian juga saat X-nya sama dengan pi radian, maka F dari pi atau cos pi radian, ini cos pi radian itu sama dengan min 1. Kemudian yang C, misalnya Hx sama dengan tan X. Saat X-nya sama dengan 0, maka H0 sama dengan 0 atau tangen 0 ini sama dengan 0. Kemudian misalnya lagi, X-nya sama dengan pi per 4 radian, maka tangen pi per 4 ini sama dengan H4, H pi per 4, itu sama dengan 1. Nah, dari pembahasan sebelumnya itu pembahasan tentang relasi sudut alfa dengan sudut pada kuadran 1, relasi sudut alfa dengan sudut pada kuadran 2, relasi sudut alfa dengan sudut pada kuadran 3, atau relasi alfa dengan sudut pada kuadran 4, atau relasi alfa dengan sudut yang lebih dari 360 derajat, kita mendapatkan fakta bahwa sin X itu rentang nilainya antara min 1 sampai dengan 1, sedangkan cos X antara min 1 sampai dengan 1, tetapi tangen X tidak mempunyai batas untuk setiap X anggota bilangan real. Jadi, pada di sini kita punya sin X ini terbatas nilainya dari min 1 sampai dengan 1, tetapi cos X juga sama, itu dari min 1 sampai dengan 1. Nah, tangen X itu nilainya adalah tidak mempunyai batas, disimbolkan dengan dari min tak berhingga sampai dengan tak berhingga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh lain yang sudah beragam fungsi trigonometrinya sebagai berikut. Misalnya fx ini sama dengan 2 sin 2x min 3 cos x. Tentukan nilai dari f0 tambah f pi per 4. Kita akan pelan-pelan, kita jawab. F0 ini menjadi 2 kali sin 2 dikalikan dengan 0 dikurang 3 cos dari 0. Nah, sin 2 kali 0 ini kan sama dengan sin 0.
sin 0 adalah 0, maka 2 dikalikan dengan 0 dikurang 3 kali cos 0, ini kan sama dengan 1. Maka 3 dikalikan 1, ini sama dengan min 3. Kemudian F dari pi per 4, ini sama dengan 2 kali sin 2 pi per 4, ini radian, dikurang 3 cos pi per 4 radian. Ini sama dengan 2 sin pi per 2, oke, dikurang 3 cos pi per 4. Nah, sin pi per 2 ini kan sama dengan 1. Maka yang suku pertama kita punya 2 kali 1. Kemudian di suku yang kedua kita mempunyai 3 cos pi per 4 atau cos 45 derajat, ini sama dengan setengah akar 2. Maka 3 dikalikan setengah akar 2. Yang sama dengan 2 min 3 per 2 akar 2. Nah, maka dengan demikian nilai dari F0 ditambah F pi per 4 ini sama dengan min 3 ditambah 2 min 3 per 2 akar 2 atau sama dengan min 1 min 3 per 2 akar 2. Jadi kalau diketahui fungsinya dan Anda diminta untuk menentukan nilai dari fungsinya pada suatu titik tertentu, maka titik tersebut dimasukkan ke dalam setiap X-nya. Seperti itu. Oke. Berikut contoh lagi yang nomor 2. Nah, ini sama dengan nomor 1. Jika Gx sama dengan 2 cos X min 5 tangan 3X per 3 kali sin 2X, maka tentukan nilai dari G pi per 4 dikurang G pi per 3. Jadi yang pertama, G pi per 4. Ini sama dengan 2 cos pi per 4 dikurang 5 kali tangen 3 pi per 4. Kasih kurung. Dibagi 3 kali sin 2 pi per 4. Yang sama dengan cos pi per 4 atau cos 45 derajat ini kan sama dengan setengah akar 2. Maka menjadi 2 kali setengah akar 2 min 5 dikali tangen 3 pi per 4. Dibagi dengan 3 kali sin pi per 2. Pi per 2. Nah, 2 kali setengah akar 2 ini kan sama dengan akar 2 dikurang tangen dari 3 pi per 4 atau tangen dari 135 derajat adalah min 1. Ada minusnya, maka menjadi plus 5. Dibagi dengan 3 kali sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Kali 3 ini menjadi 3. Jadi kita punya hasil, ini sama dengan 5 tambah akar 2 per 3. Nah, berikutnya adalah nilai dari G pi per 3. Ini sama dengan 2 cos pi per 3 dikurang 5 kali tangen 3 kali pi per 3 dibagi dengan 3 kali sin 2 kali pi per 3. Nah, maka menjadi ini sama dengan cos pi per 3 radian atau cos 60 derajat kan sama dengan setengah. Setengah dikalikan dengan 2 adalah 1. Dikurang. Ini menjadi tangen pi. Tangen pi adalah 0, maka 0 dikalikan dengan 5 adalah 0. Dibagi dengan sin 2 pi per 3 radian itu kan sama dengan sin 120 derajat. Sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Maka menjadi 3 kali setengah akar 3. Maka menjadi ini sama dengan 1 per
3/2 akar 3 atau sama dengan 2/3 akar 3. Nah, untuk merasionalkan penyebutnya, cukup Anda kalikan dengan akar 3 pada pembilang dan penyebut, sehingga menjadi 2 akar 3/9. Nah, maka dengan demikian, nilai dari G Pi per 4 dikurang dengan G Pi per 3, ini sama dengan 5 ditambah akar 2/3 dikurang 2 akar 3/9. Samakan penyebutnya sehingga menjadi 15 tambah 3 akar 2 min 2 akar 3/9. Nah, inilah contoh untuk nomor 2 yang mirip dengan nomor 1. Berikutnya, contoh soal yang lain. Tentukan range dari Hx sama dengan 2 sin X dikurang 1. Kita akan jawab. Jawab. Kita mengetahui bahwa pada slide sebelumnya sebagai berikut. Di sini sin X itu punya range dari min 1 sampai dengan 1. Maka kalau kita kembali pada persoalan awal kita sebagai berikut. Kita mempunyai sin X itu adalah dari min 1 sampai dengan 1. Ini untuk setiap X anggota bilangan real. Nah, seperti ini. Lalu, di sini kita punya 2, maka ketiga bagian, yaitu bagian kiri, tengah, dan kanan, kita kalikan dengan 2. Maka menjadi min 2 kurang dari 2 kali sin X kurang dari sama dengan 2. Kita kurangi dengan 1, maka ketiga bagian menjadi min 2, min 1 kurang dari sama dengan 2 sin X min 1 kurang dari sama dengan 2 min 1. Akibatnya adalah min 3 kurang dari sama dengan 2 sin X dikurang 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, maka dengan demikian, range dari Hx adalah dari min 3 sampai 1. Atau kalau saya nulisnya dengan notasi himpunan, maka RH itu sama dengan Hx. Sedemikian sehingga min 3 kurang dari sama dengan Hx kurang dari sama dengan 1. Nah, ini untuk X anggota bilangan real. Di sini karena domainnya merupakan bilangan real, maka X-nya pun juga adalah anggota bilangan real. Seperti itu. Nah, oke. Jadi ingat-ingat kalau misalnya Anda ketemu soal seperti ini, oke, di sini tidak ada penjumlahan dengan perbandingan trigonometri yang lain, tapi hanya ada satu perbandingan trigonometri, yaitu sin X atau cos X. Ingat bahwa range-nya adalah dari min 1 sampai dengan 1 untuk sin X atau untuk cos X. Oke, ini saya teruskan ke nomor 4. Nah, sekarang bagaimana kalau perbandingan trigonometrinya dikuadratkan? Kita akan jawab. Kita ingat bahwa sin X range-nya adalah dari min 1 sampai dengan 1. Ini kalau sin X. Namun kalau sin X-nya ini kita kuadratkan, maka
range-nya bukan lagi dari min 1 sampai dengan 1, tetapi dari 0, nah seperti ini, sampai dengan 1. Loh, tapi pada argumen sudutnya, ini adalah 2x min pi per 6. Itu bagaimana? Nah, kalau untuk argumen sudut ini tidak akan berpengaruh. Oke, tidak akan berpengaruh pada range-nya. Jadi, dapat dikatakan bahwa 0 kurang dari sama dengan sin 2x min pi per 6, ini kuadrat, kurang dari sama dengan 1. Tetap sama range-nya. Kemudian kita kalikan ketiga bagian dengan 5, maka menjadi 0 kurang dari sama dengan 5, sin kuadrat 2x min pi per 6 kurang dari sama dengan 5. Kita kurangin dengan 3, maka menjadi min 3 kurang dari sama dengan 5 sin kuadrat 2x min pi per 6 min 3 kurang dari sama dengan 2. Nah, maka kita punya bahwa range dari f ini sama dengan fx, sedemikian sehingga min 3 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 2. Nah, ini x-nya adalah anggota dari domain f. Namun, domain dari f adalah himpunan bilangan real. Maka x anggota himpunan bilangan real. Seperti ini. Jadi, range f yaitu dari min 3 sampai dengan 2. Ingat bahwa kalau untuk sin x dan cos x dikuadratkan, itu range-nya adalah dari 0 sampai dengan 1. Ini kalau sin kuadrat x, demikian juga untuk cos kuadrat x ini pun sama. Nah, kemudian untuk sudut, oke, ini mau berubah seperti apapun, tidak akan berpengaruh pada range-nya. Demikian juga kalau di sini tidak ada kuadrat, untuk sin x dan cos x misalnya, yang namanya sudut tidak akan pengaruhi range. Oke, tetap dari min 1 sampai dengan 1 untuk sin x, kemudian dari min 1 sampai dengan 1 untuk cos x yang argumen sudutnya ini berubah. Tidak akan pengaruh. Nah, jadi kalau misalnya maksudnya adalah, jadi kalau misalnya kita punya sin ax plus b misalnya. Nah, ini tetap sama range-nya, yaitu dari min 1 sampai dengan 1. Demikian juga kalau untuk cos ax plus b, ini pun sama dari dari min 1 sampai dengan 1 gitu. Nah, lalu bagaimana jika sekarang dalam fungsi trigonometri ini ada 2 perbandingan trigonometri yang kita jumlahkan seperti ini. Nah, sekarang perhatikan. Kita jawab. Kita di sini melihat bahwa gx itu sama dengan 4 kali sin, ini 2x, ditambah 3 kali cos 2x. Nah, sebelumnya Anda perhatikan dulu yang dilingkari dengan warna merah. Ini 2x, ini juga 2x. Argumen sudutnya sama, sama-sama 2x. Kemudian di sini saya misalkan 4 ini sebagai A, 3 ini sebagai B. Nah, maka nilai maksimum dari gx adalah ini akar dari A kuadrat plus B kuadrat yang sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat yang kita tahu sama dengan 5. Kemudian nilai minimumnya adalah minus akar
dari A kuadrat plus B kuadrat. Yang berarti sama dengan min 5. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, oke, Anda bisa menggunakan cara bahwa A sin ini harus sama, katakanlah di sini kita punya theta misalnya, ditambah B cos theta. Nah, ini akan mempunyai range yaitu dari minus akar A kuadrat plus B kuadrat sampai dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari mana nilai ini berasal? Itu untuk yang kelas 10, sementara terima dulu. Oke. Nah, kemudian maka jawaban untuk nomor 5 adalah ini range dari G itu sama dengan Gx. Sedemikian sehingga ini dari min 5 kurang dari sama dengan Gx kurang dari sama dengan 5 untuk X anggota himpunan bilangan real. Oke, jadi ingat-ingat kalau misalnya Anda ketemu soal seperti nomor 5 yang argumen sudutnya ini sama-sama 2X atau sama-sama theta, maka Anda bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, namun kalau argumen sudutnya ini berbeda, di sini misalnya theta dan di sini misalnya adalah alfa yang tidak sama dengan theta misalnya, kayak di sini, nah maka cara seperti ini tidak berlaku. Oke. Jadi cara ini dapat digunakan itu jika argumen sudutnya ini sama. Sama-sama 2X atau sama-sama 3X atau berapapun. Yang penting sama. Nah, kemudian inilah pembahasan tentang fungsi trigonometri. Nah, sekarang kalau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat bagi Anda dan teman-teman Anda, silakan Anda bagi dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Widyatmo Kurniadi. Semoga Anda sehat selalu.